Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, King Huoran akan memberikan hadiah kepada Xiaoyan karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu saat ini King Huoran dan King Moer maju satu langkah. Lalu mereka berlutut di depan Xiaoyan. Xiaoyan melihat itu, dia pun melangkah maju dan menghentikan kedua orang itu dari berlututnya. Dan tiba-tiba arus dingin tiba-tiba masuk ke tubuh Xiaoyan. Arus itu dengan cepat mengikuti garis meridian Xiaoyan. Energi yang sangat kuat melonjak dari arus dingin itu. Arus dingin ini adalah roh hantu. Karena Xiaoyan telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh King Xuantian kepadanya. Dan roh hantu pun secara otomatis mengenali tuannya. Setelah menerima roh hantu, Xiaoyan tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Xiaoqi yang melihat ini, dia lalu meraih Xiaoyan ke dalam pelukannya. Sementara itu, King Huoran tidak mengerti kenapa Xiaoyan bisa jatuh pingsan. King Moer lalu melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa keadaan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, King Moer menarik kembali kekuatan spiritualnya. Lalu dia berkata, "Kakak, ini disebabkan oleh roh hantu," ucap dari King Moer. Mendengar itu, King Huoran dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya juga dan menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi kepada Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia pun menarik kembali kekuatan spiritualnya. King Huoran lalu berkata, "Xiaoyan ini memang benar-benar orang yang beruntung. Itu memang benar roh hantu. Nama dari roh hantu itu adalah Nether Spirit," ucap dari King Huoran. Tatapan King Huoran beralih kepada Xiaoqi. Lalu dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Ini disebabkan oleh roh hantu. Xiaoyan akan baik-baik saja setelah ini. Dia akan segera bangun," ucap dari King Huoran. Xiaoqi terkejut dan berkata, "Roh hantu? Bagaimana mungkin dia bisa menyerap roh hantu? Dia itu manusia," ucap dari Xiaoqi. Xiaoqi tahu bahwa hanya iblislah yang dapat menyerap roh hantu. Jika saja manusia yang menyerap roh hantu itu, dia pasti akan mati. King Huoran yang melihat Xiaoqi menangis, dia lalu meraih pergelangan tangan Xiaoyan saat ini. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Arus dingin yang masuk langsung dilepaskan. Xiaoyan langsung dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2 menengah. Roh hantu peringkat kelima sangatlah kuat. Hanya dengan energi yang dipancarkannya saja, Xiaoyan berhasil naik ke Kaisar Bintang 2 menengah. Xiaoqi lalu berkata, "Akhirnya kamu bangun juga. Kamu membuatku takut setengah mati kali ini," ucap dari Xiaoqi. King Huoran lalu berkata, "Akhirnya kamu bangun. Jika tidak, gadis itu pasti akan sangat bersedih," ucap dari King Huoran. King Moer lalu bertanya, "Hei, bagaimana kamu bisa menyerap roh hantu?" tanya dari King Moer. Xiaoyan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Xiaoyan lalu berkata, mungkin leluhur King Xuantian melemparkanku ke dalam genangan darah waktu itu, jadi aku bisa memiliki darah iblis," ucap dari Xiaoyan. King Huoran dan King Moer lalu berkata, begitu ya." King Moer lalu berkata, "Oh, jadi waktu itu kamu berbohong kepadaku saat kamu bilang darah iblismu berasal dari pil obat?" tanya dari King Moer. Xiaoyan lalu berkata, begitulah," ucap dari Xiaoyan. "Dasar pembohong," ucap dari King Moer. King Huoran lalu menatap ke arah Xiaoqi dan bertanya, "Oh ya, siapa gadis ini?" tanya dari King Huoran. Xiaoyan lalu berkata, "Oh ya, ini adalah Xiaoqi," ucap dari Xiaoyan. "Apakah dia istrimu?" tanya dari King Huoran. Mendengar itu, Xiaoqi tiba-tiba memerah. Melihat itu, King Moer lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, Xiaoqi, kalian berdua sama-sama bernama Xiao?" tanya dari King Moer. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, kami adalah keluarga," ucap dari Xiaoyan. King Huoran lalu berkata,
Xiaoyan, bagaimana kalau kita bicara di tempat lain saja? Ucap dari King Huoran. Xiaoyan lalu mengangguk. King Huoran pun memimpin Xiaoyan dan Xiaoqi menuju suatu tempat. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di suatu tempat itu. Ada aula besar di sana. Juga ada banyak kursi di sekitaran aula itu. Jelas ini adalah tempat di mana keluarga darah iblis berdiskusi. Mereka pun segera duduk di kursi. Pria tua berambut merah pun lalu masuk. King Huoran lalu berkata kepada pria tua berambut merah itu, "Beritahu semua tetua agar untuk datang ke sini. Sekarang," ucap dari King Huoran. Pria tua itu lalu berkata, "Laksanakan tuan." Pria tua itu pun lalu berbalik dan segera pergi. Setelah beberapa saat, para tetua pun masuk dan duduk di aula itu. King Huoran lalu berkata, "Aku mengumpulkan kalian di sini karena ada sesuatu yang harus aku tunjukkan pada kalian," ucap dari King Huoran. King Huoran lalu mengangkat kedua tangannya. Terlihat ada token darah iblis dan cincin darah di tangannya. Mata semua tetua melihat cincin dan token darah di tangan King Huoran. Salah satu tetua itu lalu segera berlutut. Tetua itu lalu berkata, "Token darah iblis dan cincin darah iblis," ucap dari tetua itu. Mendengar itu, tetua yang lainnya pun ikut berlutut. King Huoran lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, tolong terimalah persembahan keluarga darah iblisku ini," ucap dari King Huoran. King Huoran pun segera berlutut ke arah Xiaoyan saat ini. Kejadian itu sungguh sangat-sangat mengejutkan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, King Huoran dan para tetua kembali berdiri. Setelah itu, King Huoran lalu berkata lagi, "Dia adalah Xiaoyan, seseorang murid dari klan Xiao di Dizhou. Dia memasuki reruntuhan kuno dan berhasil membawakan kita harta ini. Gadis di sampingnya adalah istrinya," ucap dari King Huoran. Para tetua segera tertawa. Xiaoqi tersipu malu saat ini. Wajahnya sangatlah merah. King Huoran lalu berkata, "Bagaimana caraku untuk berterima kasih kepadamu? Katakan saja apa yang kamu butuhkan sekarang," ucap dari King Huoran. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak perlu. Aku hanya melaksanakan tugasku saja," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, jangan sungkan. Cepat katakan saja apa yang kamu butuhkan," tanya dari King Huoran. Mendengar kata-kata King Huoran itu, Xiaoyan hanya bisa terdiam. Setelah melihat sikap Xiaoyan, King Huoran lalu melambaikan tangannya. Ada dua gulungan dan sebuah cincin muncul di atas meja. Setelah itu, King Huoran lalu berkata, "Ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Keterampilan ini disebut Zizi Zue. Tetapi ini bukan untukmu. Ini untuk gadis di sampingmu," ucap dari King Huoran. Xiaoqi terkejut dan bertanya, "Hah? Untukku?" tanya dari Xiaoqi. King Huoran lalu mengangguk dan berkata, "Teknik bertarung ini lebih cocok untuk perempuan. Terimalah ini," ucap dari King Huoran. Xiaoyan lalu berbisik kepada Xiaoqi, "Hei, sudah, terima saja. Bilang saja terima kasih iblis gitu." Xiaoqi pun menerima teknik bertarung ini dengan penuh kegembiraan dan lalu berterima kasih kepada King Huoran dengan sopan. "Terima kasih Kaisar Iblis," ucap dari Xiaoqi. Ketika mendengar ucapan Xiaoqi, King Huoran terkejut. "Hah? Kamu tadi memanggilku apa? Iblis? Jangan panggil aku iblis. Dan jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku kakak. Bagaimana menurutmu?" ucap dari King Huoran. Lalu dia menatap Xiaoyan. "Adik laki-laki, ini adalah hadiah khusus dariku untukmu. Kamu harus menerimanya kali ini," ucap dari King Huoran. Xiaoyan tidak tahu apa yang diberikan oleh King Huoran kepadanya. Yang jelas dia tahu bahwa itu pastilah sangat penting. Tetapi Xiaoyan merasa tidak enak hati karena harus menerima kebaikan dari King Huoran. Xiaoyan pun akhirnya berdiri dan berterima kasih kepada King Huoran. "Kakak King, Anda telah memberi Xiaoqi teknik bertarung dan aku sudah sangat berterima kasih. Aku rasa aku tidak pantas mendapatkan hadiah lagi darimu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Huoran lalu berkata, "Adik Xiaoyan, kamu telah mempertaruhkan nyawa untuk mengirimkan Blood Demon Order kepadaku. Jadi aku harus membalas budi baikmu itu. Selain itu, memberikan kamu hadiah ini juga karena ada wasiat dari leluhurku.
Apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak berbakti? Ucap dari King Horan. King Horan kemudian menyerahkan sebuah buku kepada Xiaoyan. Di buku itu terdapat tulisan pada sampulnya, yaitu Sueling Zhu. Xiaoyan menerima buku itu dan segera membuka halaman demi halamannya. Setelah beberapa halaman, buku yang dibuka, sebuah teks lalu muncul di sana. Tekad roh darah, latihan jiwa, tatanan suci. Latihan ini bisa menimbulkan kekuatan jiwa dan meningkatkan kesuksesan. Xiaoyan sangat terkejut saat membaca buku itu. Sebelumnya, Xiaoyan belum pernah mendengar tentang praktek kekuatan jiwa ini. Tetapi Xiaoyan tahu betul bahwa kekuatan jiwa itu sangatlah kuat. Jika dia bisa mempraktekkan teknik ini, dia pasti bisa menembus dunia kaisar ini. Ini sungguhlah hadiah yang sangat luar biasa, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, King Horan lalu bertanya, apakah kamu menyukainya? Tanya dari King Horan. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. King Horan tertawa sangat puas dengan kejujuran Xiaoyan. King Horan lalu berkata, diperlukan kondisi kultifikasi yang bagus untuk berlatih. Kamu harus siap secara mental dan fisik, ucap dari King Horan. Benarkah itu? Tanya dari Xiaoyan. Ya, kultifikasi latihan ini tidak dapat dipisahkan dari roh hantumu. Kamu hanya dapat berkultifikasi saat kamu menyerap roh hantumu. Ambil juga cincin ini. Cincin ini akan sangat membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap dari King Horan. Xiaoyan pun segera menerima cincin di tangan King Horan. King Horan lalu berkata, bukalah, ucap dari King Horan. Xiaoyan segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Lalu kekuatan spiritual itu melilit cincinnya. Cincin itu pun perlahan terbuka. Ada total 11 inti sihir kuat yang keluar dari cincin itu. Xiaoyan sebelumnya telah melihat inti sihir dari binatang-binatang bintang 5 yang diambil oleh King Mu'er. Otomatis dia tahu bahwa 11 inti sihir ini berasal dari binatang bintang 5 ke atas. King Horan lalu berkata, inti sihir tertinggi dari 11 inti sihir ini adalah inti sihir binatang bintang 6. Dan 10 sisanya adalah inti sihir bintang 5. Saudara Xiaoyan, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Inti sihir ini dapat membantumu naik ke Kaisar Bintang 3 atau setara dengan Samsung Fighting Emperor, ucap dari King Horan. Kita belum dapat lagi informasi tentang lebih jelasnya apa itu Samsung Fighting Emperor. Jadi kita memutuskan untuk tulis saja Fighting Samsung Emperor atau Samsung Fighting Emperor. Itu setara dengan Kaisar Bintang 3. Lanjut, Xiaoyan lalu terkejut mendengar itu. King Horan kembali berkata, jangan terkejut dulu. Jika kamu menyerap inti sihir ini, tetapi kamu tidak naik ke Samsung Fighting Emperor atau Kaisar Bintang 3, itu berarti darahmu terlalu lemah saat ini, ucap dari King Horan. Jika inti sihir dijual, inti sihir bintang 4 dapat terjual dengan harga 1 koin emas. Dan inti sihir bintang 5 bisa terjual dengan harga 500 koin emas. Dan inti sihir bintang 6 bisa dijual dengan harga 50.000 koin emas. Inti sihir bintang 6 sangatlah jarang dijual dan langka. King Horan lalu berkata lagi, saudara Xiaoyan, mulailah untuk menyerap inti sihir itu. Inti sihir itu terlalu kuat bagimu. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, aku bisa membantumu, ucap dari King Horan. Xiaoyan lalu berkata, tunggu saudara King, ucap dari Xiaoyan. Ada apa saudara Xiaoyan? Tanya dari King Horan. Xiaoyan pun menjelaskan situasi orang-orang Xiao kepada King Horan saat ini. King Horan lalu berkata, kenapa kamu tidak bilang lebih awal, ucap dari King Horan. King Horan setelah mendengar itu dia lalu menoleh kepada para tetua. Dia lalu berkata, semuanya dengarkan aku sekarang, ucap dari King Horan. Semua orang di aula segera berdiri. King Horan lalu berkata, para tetua, pimpinlah pasukan kalian pergi ke orang-orang Xiao di Jizhou.
Saat bertemu dengan iblis lain, katakan pada mereka, jangan ganggu orang-orang Xiao atau aku akan menyusulnya, ucap dari King Horan. Para tetua serentak berkata, laksanakan Tuan, ucap dari para tetua. Para tetua pun segera pergi dari sana. King Horan lalu menoleh kepada Xiaoyan lagi. Lalu dia berkata, apakah kamu sudah merasa tenang sekarang? Ucap dari King Horan. Xiaoyan pun mengangguk. King Horan lalu melangkah maju ke depan tumpukan inti sihir itu. King Horan lalu berkata, duduklah di tengah-tengah inti sihir itu, agar kamu bisa menyerapnya sekaligus. Saudaraku, semoga kamu berhasil kali ini, ucap dari King Horan. Xiaoyan lalu mengangguk dan perlahan berjalan di tengah formasi inti sihir. Tubuhnya segera diterangi oleh inti-inti sihir itu. Xiaoyan lalu duduk dan menutup matanya. Dia segera membentuk segel pelatihan. Kabut darah segera muncul mengelilingi inti sihir itu. Energi agung tiba-tiba melonjak ke tubuh Xiaoyan. Menurut tebakan King Horan, untuk mencapai Kaisar Bintang 3, Xiaoyan membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan atau lebih. Sementara itu di klan Xiao, celah spasial tiba-tiba terbentuk. Puluhan sosok keluar dari celah spasial itu. Melihat itu, Xiao Wutian lalu berteriak, siapa yang telah menerobos klan Xiao ini? Ucap dari Xiao Wutian. Puluhan sosok yang muncul itu adalah orang-orang yang telah dikirim oleh King Horan. Para sosok itu segera mendekat ke arah Xiao Wutian. Tetua Blood Demon bertanya, apakah kamu adalah tetua dari suku klan Xiao? Bagaimana dengan masalah Demon Soul? Tanya dari tetua Blood Demon itu. Saat Xiao Wutian akan berbicara, tiba-tiba angin kencang ditembakkan ke arahnya dari belakang. Hus, buar! Xiao Wutian lalu memuntahkan seteguk darah. Beberapa orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakang Xiao Wutian. Mereka lalu melepaskan topi di kepala mereka satu demi satu, menunjukkan rambut biru dan mata biru mereka. Sosok satu lalu berkata, suku Blood Demon ya, ucap dari sosok satu itu. Tetua Blood Demon lalu berkata, Demon Soul, tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Hah, jadi kalian berencana untuk menangkap Xiaoyan ya. Tetapi sayangnya dia sekarang menjadi tamu kehormatan bagi Blood Demon, ucap dari tetua Blood Demon itu. Sosok kedua lalu berkata, benarkah kalian adalah Blood Demon? Tanya dari sosok kedua itu. Tetua Blood Demon hanya tersenyum. Sosok kedua lalu berkata, jika kalian benar-benar Blood Demon, tunjukkan pada kami token Blood Demon itu, ucap dari sosok kedua itu. Tetua dari Blood Demon itu lalu berkata, tentu saja aku tidak bisa menunjukkannya. Token Blood Demon pasti ada pada Kaisar Blood Demon, ucap dari tetua itu. Ketua ketiga dari Blood Demon lalu berkata, ini perintah dari Kaisar Iblis. Semua iblis tidak boleh mengganggu orang-orang klan Xiao lagi. Dan cepat tinggalkan orang-orang Xiao itu, ucap dari ketua kedua dari Blood Demon. Sosok kesatu dari Demon Soul lalu berkata, perintah Kaisar Iblis. Siapa Kaisar Iblis itu? Tanya dari sosok satu dari Demon Soul. Ketua dari Demon Soul lalu berkata, tentu saja itu adalah pemimpinku. Token darah iblis sekarang ada di sukuku. Dan pemimpin kami secara alami menjadi Kaisar Iblis yang baru, ucap dari orang itu. Aku tidak mengenalnya, ucap dari sosok satu dari Demon Soul. Hei, apakah kamu berani melawan perintah darinya? Ucap dari tetua Demon Soul. Kami tidak tahu siapa Kaisar Iblis. Dan kami belum menerima informasi bahwa dia telah menjadi Kaisar Iblis. Jika kalian ingin kami patuh, tunjukkanlah buktinya, ucap dari sosok itu. Baiklah kalau begitu, Kaisar Iblis pasti akan datang nanti. Jika kalian tidak percaya, tunggulah. Tetapi jangan ganggu orang-orang Xiao ini, ucap dari tetua Demon Blood. Kalau begitu, baiklah kami akan menunggunya, ucap sosok satu dari Demon Soul. Orang-orang Hypo dan Demon Soul pun segera pergi dari sana. Tetua kedua lalu berkata, semuanya bebaskan orang-orang Xiao yang ditahan dan sembuhkan mereka yang terluka, ucap dari tetua dari Demon Blood. Orang-orang dari Demon Blood serentak lalu menjawab, laksanakan. Mereka pun segera berpencar. Sementara itu Xiaoyan masih duduk di tengah formasi inti sihir. Beberapa inti sihir sudah mulai kehilangan cahaya terangnya karena energi di dalamnya sudah diserap oleh Xiaoyan.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ini akan seru sekali bro. Akankah Kaisar Iblisnya turun tangan menuju kediaman para orang-orang Shio? Dan nantikan keseruannya di konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan akankah Xiaoyan menembus Kaisar Bintang 3 setelah menyerap 11 inti sihir yang telah diberikan oleh Kaisar Iblis ya di dalam cincin penyimpanannya. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport kami lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain, kelanjutan Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian atau bagikan di grup-grup Battle Through the Heaven atau pecinta donghua. Itu udah sedikit ngebantu gue dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum, dadah.